Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu siyamihi illa ju'i wal atas. Para pemirsa yang bahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kasih sayang Allah, rahman dan rahim Allah senantiasa bersama kita, sehingga kita bisa melanjutkan puasa Ramadan ini dengan penuh ketakwaan, keimanan, dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa bahagia, berdasarkan hadis Nabi yang baru saya baca tadi, tampak jelas bahwasanya Rasulullah mengisyaratkan puasa yang merupakan ibadah tertua bagi kita umat manusia ternyata tidak menitik beratkan pada hanya tidak makan dan tidak minum saja. Karena kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, bukan cuma kita, makhluk lain pun bisa untuk tidak makan dan tidak minum, hanya merubah jadwal makan. Seperti sekarang kita saat ini kita bisa imsak, kita tidak makan mulai dari subuh sampai nanti waktu maghrib, hanya membeda jadwal. Tapi banyak juga dari kita yang tidak makan, tidak minum mulai waktu yang ditentukan, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa dari apa yang dilakukan. Kenapa demikian? Karena banyak syarat-syarat yang dilanggar. Di antaranya mungkin mulut yang belum bisa direm untuk tidak meribah, mulut yang tidak bisa diam untuk tidak membicarakan aib orang lain, mungkin juga hidung yang tidak bisa menahan, tidak mencium sesuatu yang bukan milik kita, mencium sesuatu yang bukan harusnya kita bau. Telinga pun demikian, yang tidak seharusnya kita dengarkan tapi kita malah nguping. Ini ternyata bisa mengurangi, bahkan tidak mendapatkan pahala dari puasa itu kecuali rasa lapar dan haus. Para pemirsa yang bahagia, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan firman Allah melalui hadis qudsiynya bahwasanya as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasamu untukku, kata Allah, dan hanya aku, Allah, yang akan membalasnya. Kalau kita tahu di sini, tentu kita bisa lebih hati-hati, lebih mawas diri, lebih waspada. Bahwasanya apa yang kita lakukan tidak hanya menahan makan dan minum, tapi kita juga meninggalkan sesuatu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidak hanya makan, tidak hanya mendengarkan, berbicara, mungkin mencium, membau, bukan. Contoh yang lain juga sekarang ini kita seringkali tanpa sadar melihat tontonan-tontonan yang mungkin kita rasakan, oh enggak apa-apa, ini kan tidak porno, ini kan tidak rusak, ini kan masih sopan. Tapi dengan kita melihat itu, kita melupakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Contoh, karena terlalu asik melihat tayangan televisi atau mungkin tayangan di YouTube atau di media sosial yang lain, dia lupa waktu sholat. Saking asiknya tayangan itu, waktu zuhurnya hilang. Saking asiknya waktu asarnya hilang. Kenapa kok hilang? Karena ketika zuhur dia nggak dengar suara adzan. Begitu asiknya. Ketika asar masuk dia juga nggak bisa mendengar. Kenapa? Karena dia sudah pulas tertidur. Inilah juga yang menyebabkan kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan haus. Malah bisa-bisa puasa kita menjadi batal. Para pemirsa berbahagia, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan puasa ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebaikan. Apa yang kita lakukan juga membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Jangan lupa, puasa hanya untuk Allah, dan kita hanya mengharapkan pahala, mendapatkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluk yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikatakan oleh orang yang taat, bukan juga dikatakan sebagai orang yang soleh maupun solehah. Para pemirsa bahagia, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.